sahabat terkasih, kami bersama Anda hari ini. Kami akan membagikan kejadian yang benar dan memilukan. Mendengar ini akan membuat tanah di bawah kaki Anda bergetar. Dan Anda akan dipaksa untuk berpikir, bisakah itu benar-benar terjadi? Seorang ibu janda memiliki 3 anak perempuan yang masih kecil, yang bahkan belum menikah. Tiba-tiba, saya merasa penuh harapan. Mereka tidak diizinkan keluar atau pergi keluar. Mereka juga tidak diizinkan berinteraksi dengan siapapun. Lalu muncullah pertanyaan, siapa yang melakukan semua ini? Apakah dia ayah kandung mereka sendiri? Atau saudara tiri atau mungkin paman? Atau paman atau saudara dekat lainnya? Orang yang dipercaya, orang yang menjadi anggota keluarga. Dan dari siapa tidak pernah ada harapan seperti itu? Kejadiannya seperti itu, yang seluruh desanya terguncang. Bahkan pintu dan dinding rumah pun bergetar ketika kebenaran terungkap. Jadi, tanpa membuang waktu, mari kita dengarkan ini. Kejadian mengejutkan yang membuktikannya. Tidak semua binatang ada di luar. Terkadang dia ada di dalam rumah. Dan wajahnya adalah yang paling dapat dipercaya. Ini adalah kisah tentang seorang janda miskin yang bekerja keras dengan hati yang sedih. Siapa namanya Bibi Halimah? Suaminya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan dia memiliki seorang putra dari suami pertamanya. Bahkan setelah pernikahan kedua sang ibu, tetaplah bersamanya. Kemudian, Halimah menikah lagi dan memiliki 6 orang putri. Sangat cantik, pemalu dan pendiam. Sang suami pun tidak memberinya banyak waktu. Dan Halimah menjadi janda lagi. Namun, dia tidak melewatkan satu hal pun dalam mendidik putri-putrinya. Bibi Halimah tinggal di rumah lumpur kecil bersama ke-6 putrinya. Bekerja keras. Saya percaya pada perkakas di rumah. Mencuci pakaian orang. Dan sedikit makanan dan uang yang mereka peroleh dari kerja keras mereka sepanjang hari adalah semua yang mereka butuhkan untuk menghidupi diri mereka sendiri. Nama anak tirinya adalah Kamran. Siapa yang lebih tua? Dan tinggal di rumah sejak awal. Kamran adalah putranya dari suami pertamanya. Tetapi semua putrinya menganggapnya sebagai saudara mereka. Segala sesuatunya berjalan dengan tenang. Ketika tiba-tiba badai seperti itu muncul, siapakah yang membuat tanah bergeser dari bawah kaki Halimah? Suatu hari, putri sulung Halimah mulai bertingkah aneh. Ibu malang itu tidak dapat memahami siklus kelemahan pada awalnya. Lalu ketika situasinya mulai memburuk, jadi dia membawanya ke klinik kota. Dokter itu, setelah memeriksanya beberapa saat, mengucapkan kalimat pelan, "Putri Anda berasal dari Hope." Begitu mendengar ini, dunia Halimah berhenti. Dia terkejut. Putrinya masih belum menikah. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Bapak yang terhormat? Siapa melakukan apa? Kapan? Mengapa? Sang ibu awalnya terkejut dan memarahi putrinya, hingga membuatnya menangis. Lalu dia berteriak ketika putrinya terus mengatakan hal itu sambil menangis. "Bu, aku bahkan belum pernah melihat siapapun." Percayalah, hati ibu hancur. Dia tahu putrinya mengatakan kebenaran. Namun sakitnya belum juga mereda. Beberapa hari kemudian, putri keduanya dan ketiganya juga lahir dalam kondisi yang sama. Dan kalimat yang sama ada di lidah semua orang. "Bu, kami tidak tahu apa-apa. Demi Tuhan, kami tidak ingat apapun." Tragedi ini menghancurkan Bibi Halimah dari dalam. Dia menangis dan berpikir selama berhari-hari. Tetapi saya tidak mengerti apa-apa. Kemudian suatu hari, dengan keberanian di hati mereka berharap keadilan. Saya pergi ke istana Kaisar Yazdan, Raja Sultanabad, dan di sana ada istana. Raja Yazdan sedang duduk di singgasananya mendengarkan teriakan rakyat. Tiba-tiba, Bibi Halimah memasuki pengadilan. Wajah basah oleh air mata. Pakaianku berdebu, kakiku telanjang, dan mataku hanya dipenuhi satu pertanyaan. Kapan aku akan mendapatkan keadilan? Ketika raja melihatnya, dia bertanya, "Ibu, mengapa ibu menangis? Apa yang membuatmu sedih?" Bibi Halimah melihat sekeliling. Lalu terjadilah keheningan. Menteri itu melangkah maju dan berkata,
Ibu telah datang ke pengadilan. Buka mulutmu dan katakan apa yang salah. Namun Bibi Halimah berkata, Yang Mulia, saya ingin berbicara dengan Anda sendirian. Kesedihanku begitu besar sehingga aku akan menceritakannya kepada semua orang. Jadi besok bahkan pintu dan dinding rumahku akan bergetar karena malu. Raja terkejut. Namun melihat suara gemetar wanita itu dan rasa sakit di wajahnya, dia berkata, "Bawa ibu ini ke kamarku. Aku ingin mendengar penderitaannya." Dua tentara membawa Halimah masuk. Di kamar pribadi raja, Bibi Halimah jatuh di kaki raja dan mulai menangis tersedu-sedu. Hati sang raja hancur dan dia berkata, "Ibu, tangisanmu adalah tangisanku. Katakanlah kepadaku kebenaran tentang apa yang terjadi. Jika memang ada binatang buas yang bersembunyi di kerajaanku, jadi aku akan mengeluarkannya dan menjadikannya target." Bibi Halimah mulai berbicara dengan suara keras. Seorang Bibi Halimah mulai mendesah dan berkata di depan Raja Yazdan, "Yang Mulia, saya seorang janda. Suami pertamaku meninggal beberapa tahun lalu dan aku memiliki seorang putra bersamanya. Orang yang tinggal bersamaku sekarang kemudian menikah lagi. Dan saya memiliki 6 anak perempuan dengan suami ini. Tetapi waktu ternyata begitu kejam. Suami itu pun tidak berumur panjang dan saya pun menjadi janda lagi. Beban membesarkan ke-6 anakku jatuh ke pundakku. Raja Salamat, aku menghabiskan sepanjang hari menyapu rumah orang-orang kaya. Saya mencuci piring dan memberi makan anak-anak saya dengan sisa makanan atau beberapa koin yang saya dapatkan. Putri-putriku sangat sederhana dan berperilaku baik. Dia tidak pernah keluar sendirian dan selalu mengenakan dupata. Dan mataku tetap terpejam. Hidupku berlalu begitu saja. Ketika suatu hari kesehatan putri sulung saya mulai menurun. Dia mulai merasa lemah, pusing, dan muntah. Saya membawanya ke dokter kota. Setelah melihatnya, dokter berkata, "Putri Anda penuh harapan." Suara Bibi Halimah mulai bergetar dan air mata mulai mengalir dari matanya. "Raja Salamat, tanah telah longsor di bawah kakiku. Putriku bahkan belum menikah. Bagaimana aku bisa percaya ini? Saya membawanya pulang, marah, memukulnya, menamparnya, dan bertanya kepada siapa dia melakukan hal ini. Anak siapa ini?" Tetapi putriku terus menangis dan jatuh di kakiku dan berkata, "Bu, aku tidak tahu. Demi Tuhan, aku bahkan belum pernah melihat siapapun. Aku bahkan tidak berbicara. Aku bahkan tidak pernah keluar sendirian. Saya tidak tahu bagaimana semua ini terjadi. Semoga damai beserta sang raja. Dia adalah putriku. Akulah yang melahirkannya, membesarkannya, dan mengajarinya. Aku dapat melihat kebohongan di matanya. Dan saya tahu dia mengatakan kebenaran. Jadi kami tetap diam. Bayinya lahir dan kami pun mendekapnya di dada kami. Tetapi beberapa bulan kemudian, kesehatan putri kedua saya mulai memburuk. Dia juga membawanya ke dokter yang sama dan kemudian mendapat berita yang sama. Putri Anda berasal dari Omid. Hatiku hancur dan tangan serta kakiku menjadi dingin. Siapa yang melakukan semua ini? Kenapa tidak ada seorang pun yang datang ke rumah kita? Putriku bahkan tidak keluar rumah. Tidak ada seorang pun yang mengetuk pintu kami. Dan seolah itu belum cukup, kesehatan putri ketiga saya memburuk beberapa hari kemudian. Dan dia pun kehabisan harapan. Aku bersabar dan diam-diam berseru kepada Allah. Semoga Tuhan memberitahu saya siapa yang melakukan semua ini. Tetapi tidak ada tanda-tanda adanya orang yang menyembunyikan kebenaran. Sekarang kesabaranku sudah pada batasnya. Aku ingin tahu. Sekarang kesabaranku sudah pada batasnya. Aku ingin tahu. Siapakah binatang buas yang mencuri kepolosan putri-putriku dan kemudian menghilang diam-diam? Saya ingin keadilan. Yang Mulia, saya ingin keadilan. Sambil berkata demikian, Bibi Halimah tersungkur di kaki sang raja, dan keheningan pun melanda istana. Wajah Raja Yazdan mengeras. Dia telah membuat keputusan. Sekarang ini bukan hanya masalah seorang ibu. Ini telah menjadi pertanyaan bagi seluruh kekaisaran. Mendengar kata-kata Bibi Halimah, keheningan pun terjadi di pengadilan. Raja Yazdan bangkit dari tempat duduknya, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Wah, baik sekali ucapanmu sekarang.
Ketika kehidupan ketiga putrinya hancur, kamu butuh egomu saat itu. Ketika putri pertama lahir dari harapan. Jika kau memberitahuku saat itu, mungkin dua gadis lainnya tidak perlu melihat hari ini. Tetapi juga benar bahwa orang miskin seperti Anda menekan kebenaran karena takut difitnah. Saya sendiri tidur siang demi melindungi kehormatan putri saya. Dan ketika racun ini mulai menggigit Anda dari dalam, Anda terpaksa berteriak. Ibu, ibu termasuk orang yang datang terlambat tetapi tetap datang. Bibi Halimah menundukkan matanya karena malu dan berkata dengan air mata mengalir. Yang mulia, Anda benar. Aku ingin menjadi diriku sendiri terlebih dahulu. Tapi kini yang terjadi ya terjadi. Sekarang yang kuinginkan hanyalah ini. Semoga pelaku kejahatan anak-anak perempuanku tertangkap. Siapakah binatang itu? Yang diam-diam menghancurkan hidup kita. Sang raja menatapnya. Hatinya mulai membengkak karena kegembiraan. Ia berkata, Ibu, rempah-rempah ini bukan milikmu, ini milik kerajaanku. Dan selama aku hidup, tidak ada binatang buas yang akan dibiarkan melakukan hal ini. Bahwa dia menindas wanita miskin, tak berdaya dan suci. Dan aku yakin dia akan lolos dari hukuman, sekalipun dia tak berdaya meski hanya sebulan di kerajaanku. Jadi kerajaanku kena kutukan, sekarang pergilah beristirahat. Sekarang penderitaanmu adalah penderitaanku. Istrinya Halimah diam-diam mengambil jubahnya dan pergi dengan air mata di matanya. Raja Yazdan kembali ke istana dan tampaknya mulai mendengar teriakan. Tetapi hati dan pikirannya hanya peduli pada satu hal. Siapakah yang menjadi malaikat di siang bolong? Dan di kegelapan malam, dia berubah menjadi seekor binatang buas dan merampas kemuliaan ketiga putri seorang ibu. Setelah pengadilan, Raja pergi ke kamarnya, dan segera menteri khusus dipanggil. Menteri datang. Jadi, melihat bayangan kekhawatiran yang mendalam di wajah sang raja, dia bertanya, Badsyah Salamat, apa yang begitu menyakitkan? Raja menjawab dengan nada tajam, Menteri, ada seekor binatang buas yang bersembunyi di kerajaanku. Dia telah menghancurkan ketiga putri wanita ini yang telah melakukan dosa besar sehingga dia malu di bumi. Dan ibu itu terus menangis di pengadilanku hari ini. Apakah ini keadilan? Menteri itu pun berkata dengan nada menyesal. Ini adalah kejahatan yang sangat besar. Halo Raja, sekarang katakan pada kami apa yang harus kami lakukan. Jawab Raja dengan marah. Saya ingin tahu siapa orang itu. Kapan dia datang? Bagaimana dia masuk? Dia memakan rumah ini seperti rayap dan kita harus mengungkapnya. Menteri itu berpikir sejenak. Lalu perlahan melangkah maju dan berkata, Raja Salam, bahkan dinding punya telinga. Aku punya rencana, tapi aku tidak ingin menceritakannya di depan semua orang. Raja menundukkan kepalanya dan berkata, Kemarilah dan katakan dengan cepat. Menteri itu melangkah maju dan membisikkan sebuah strategi ke telinga Raja. Suatu metode yang tidak hanya menjebak secara diam-diam. Sebaliknya, ia akan menangkap binatang itu di tangannya saat sedang bergerak. Raja segera memerintahkan, pergilah dan bertindak segera. Malam itu juga, menteri itu diam-diam membawa seekor anjing bersamanya. Dia sampai di rumah Bibi Halimah dan mengetuk pintu. Ketika Bibi Halimah membuka pintu, dia berseru kaget. Menteri, Anda yang menjawab dengan serius waktu itu. Imam, sampaikanlah duka citamu kepada Baginda Raja. Setelah itu, dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Sekarang kita akan menemukan binatang itu. Kita hanya perlu menunjukkan sedikit dukungan saat melihat anjing diikat di tangan menteri. Bibi Halimah berkata dengan heran, Mengapa menteri membawa anjing ini? Apa yang akan kamu lakukan? Menteri itu menjawab dengan nada lembut namun serius. Bu, bawa saja aku ke dalam rumah. Aku akan menjelaskan semuanya. Bibi Halimah membuka pintu. Menteri masuk ke dalam rumah dan berkata dengan lembut. Malam ini kami akan mengungkap binatang buas itu dengan bantuan anjing yang sama. Kalian semua harus diam dan jangan membuat keributan. Sepertinya Anda tidak tahu apapun yang terjadi. Kalau tipu daya kita berhasil, kita akan tangkap basah tiran ini. Sambil berkata demikian, menteri itu mengikat anjing itu ke tempat ini di luar halaman rumah.
di mana seseorang bisa melompat dari atap. Lalu dia menjelaskan kepada semua orang bahwa tidak seorang pun akan berteriak malam ini. Kita hanya perlu menonton dan bertahan. Itu sebabnya kami memelihara anjing ini. Bahwa begitu binatang itu memasuki rumah, anjing akan mulai menggonggong padanya. Dan tentara kita akan segera bergerak. Menteri memerintahkan 2 penjaga. Bahwa dia bersembunyi di sekitar rumah dan menjaganya. Menghibur Bibi Halimah dan ketiga putrinya yang terkena dampak. Dia kembali dari sana dan langsung menuju istana dan menghadap raja. Raja segera bertanya kepada menterinya apakah dia berhasil lolos dari perangkap. Menteri itu mengikat anjing itu di tempat yang tepat dan menundukkan kepalanya dan berkata, "Baik, Raja. Halo, saya telah melakukan semuanya seperti yang Anda inginkan. Nah, kalau binatang buas itu datang hari ini, dia tidak akan bisa melarikan diri." Sang raja menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tamu, aku tidak bisa tidur. Sampai aku menghukum tiran ini, biarlah para wanita tertindas di kerajaanku menangis. Aku tidak tahan lagi." Malam telah tiba. Keheningan menyelimuti seluruh desa. Keheningan dan ketakutan sirna dalam cahaya pengetahuan. Dan kemudian, sekitar tengah malam, sebuah bayangan muncul di atap rumah Bibi Halimah. Seorang pria melompat turun dari atap dengan kakinya menekan dadanya dan mendarat di halaman. Tetapi sesaat kemudian anjing itu mulai menggonggongnya dengan keras. Suaranya begitu keras sehingga tidak hanya Bibi Halimah dan putrinya yang terbangun. Bahkan, para prajurit yang bersembunyi di dekatnya pun langsung menjadi waspada. Bibi Halimah memegang hatinya dan duduk, menarik putri-putrinya lebih dekat. Binatang itu tumbuh. Jantungnya berdetak lebih cepat. Prajurit, maju berlari. Pria bertopeng yang datang. Dia berteriak dan mulai berlari, tetapi tentara menangkapnya. Tangannya dipelintir dan dia terlempar ke tanah. Kain hitam diikatkan di wajahnya. Dia ingin menyembunyikan identitasnya. Namun ketika tentara membuka kedoknya, jadi Bibi Halimah dan putri-putrinya berteriak. Mataku terbuka lebar dan nafasku terhenti. Dialah orang yang pernah dia percaya. Saudara tiri yang tumbuh bersama mereka di dalam rumah. Dan yang dia anggap saudara sampai hari ini. Pagi harinya, istana raja sudah disiapkan. Penjahat yang diborgol itu berlutut di hadapan raja dengan kepala tertunduk. Mata orang-orang tercengang. Dan Bibi Halimah berdiri diam di tempatnya. Sekaranglah saatnya. Orang itu pada saat itu menyingkirkan tabir untuk menyingkapkan kebenaran. Dia sedang duduk berlutut di istana raja. Kerudung hitam di wajah, borgol di tangan, tubuh gemetar. Bibi Halimah datang ke pengadilan bersama keenam putrinya. Raja Yazdan mengevakuasi istana. Sekarang hanya menteri raja kriminal, Bibi Halimah, dan putri-putrinya yang hadir. Raja Yazdan berkata dengan nada tegas, "Kau tidak takut padaku lagi, loh, bahwa di kerajaanku, hukuman bagi siapapun yang menyentuh kehormatan wanita adalah kematian." Lalu dia memerintahkan para prajurit, "Lepaskan masker dari wajah orang ini. Saya ingin melihat." Ketika topeng wajah yang menghancurkan kehidupan ketiga putri seorang ibu dilepas, keheningan mendalam menyelimuti. Badai kejutan, kesakitan dan kemarahan meledak di mata Bibi Halimah. Dia berteriak, "Kamran, kau yang melakukannya." Ini adalah anak tiri yang sama yang dimiliki Bibi Halimah dari suami pertamanya. Yang tumbuh bersamanya. Yang tidak pernah diperlakukan berbeda. Seperti anak tiri. Dan semua anak perempuannya memanggilnya saudara. Bibi Halimah melangkah maju dan meludahi wajahnya. "Kau binatang tak tahu malu. Apa kau tidak punya rasa malu? Gadis-gadis ini tumbuh bersamamu. Dialah yang memegang tangan mereka di atas kepala mereka. Jadi kamu adalah saudara mereka. Jadi kamu adalah pelindung mereka. Dan ternyata Anda adalah pembunuh izin mereka." Dia menampar wajahnya dengan keras. Anak-anak perempuannya terkejut dan mulai menangis. Sang raja menghunus pedangnya karena marah. Dan dia menaruhnya di dekat kepalanya dan berkata, "Sekarang katakan yang sebenarnya padaku. Katakan padaku mengapa kamu melakukan ini. Jika satu kata saja merupakan kebohongan, jadi pedang itu akan merobek kepalamu.
Napas Kamran menjadi cepat. Ketakutan menyebar di wajahnya. Dia mulai berbicara dengan suara gemetar. Atas nama Raja, saya adalah anak tiri Bibi Halimah. Semua putri ini adalah saudara tiriku. Ayah saya sudah lama meninggal. Halimah membesarkanku bersama putri-putrinya. Namun di dalam hati saya, kebencian dan kecemburuan terus tumbuh. Ketika putri-putri saya mulai bertumbuh dewasa, hati saya mulai berubah ketika melihat kecantikan mereka. Niat saya mulai memburuk. Tapi aku tahu dia tidak akan pernah mengadopsiku. Saya mengatakan pada Halimah untuk menikahi putri tertua. Tetapi dia tidak menganggapku serius. Saya pikir semua putri ini akan menikah dan pergi suatu hari nanti. Dan setan pun lahir dalam diriku. Nafsu telah membutakan aku. Saya pikir kalau saya mau, jadi saya bisa menangkap mereka di kegelapan malam. Dan tidak seorang pun dapat menangkapku. Hanya memikirkannya saja. Saya buat rencana. Saya pergi ke seorang tabib dan meminta dia memberi saya ramuan tersebut. Baunya bikin orang langsung pingsan. Kamran menundukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih dan berkata, saya akan datang dan mengambil ramuan herbal itu dari orang bijak. Baunya bisa membuat seseorang pingsan selama 4 hingga 5 jam. Saya akan turun dari atap di tengah gelapnya malam. Dia membuat saudara iparnya dan putri-putrinya mencium aroma rempah-rempah. Dan semua orang pasti pingsan. Apalagi adik perempuan yang ingin kupuaskan nafsu birahinya. Dia akan menindasnya dan mendandaninya lagi dengan cara yang sama sehingga dia akan sadar kembali keesokan paginya. Jadi saya akan kembali ke atas tanpa mengetahui apapun. Dan semuanya tetap normal sepanjang hari. Tidak ada yang tahu apa-apa. Saya melakukan dosa ini berulang kali selama berbulan-bulan. Kalau saja saya melihat anjing itu diikat di atap malam ini, saya akan curiga bahwa ada jebakan yang dipasang. Jadi saya akan kembali tetapi saya pikir anjing ini mungkin dibawa untuk diadopsi. Aku pasti sedang fokus pada kebinatanganku sendiri. Itulah sebabnya saya datang dan tertangkap. Sambil berkata demikian, dia terdiam. Keheningan mendalam terjadi di istana. Kedekatan seorang ibu di wajah Bibi Halimah, keterkejutan di mata putri-putrinya, dan wajah Raja Yazdan yang menangis berubah menjadi merah karena marah. Sang raja memandang menteri itu, dan dengan anggukan kepala ringan, sang menteri memerintahkan, mengeluarkan pedangnya dari sarungnya dan bergerak maju. Dan dengan satu pukulan saja, dia memenggal kepala saudara tirinya yang kejam, Kamran, dari tubuhnya. Tubuhnya bergetar sesaat, dan kemudian sunyi selamanya. Kata keadilan telah diucapkan di pengadilan. Sang raja memandang istrinya Halimah, dan dengan nada lembut ia berkata, Ibu, kalau saja ibu datang lebih awal, mungkin ketiga putri ibu tidak akan menderita sakit seperti ini. Tapi sekarang apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Saya janji bahwa kebahagiaan itu akan kuberikan kepada ketiga putrimu. Raja memilih 3 pemuda terbaik di kerajaannya, yang pantas dia dapatkan. Dia adalah seorang laki-laki yang berkarakter baik, terhormat dan bermartabat, dan dialah yang menikahkan ketiga putrinya. Mahar, emas, perak, kekayaan, semuanya diberikan. Bibi Halimah jatuh di kaki raja dan mulai menangis. Dan terima kasih lagi dan lagi. Sang raja memegang kepalanya dan berkata, sekarang ketiga putri Anda lainnya sudah muda. Jadi, beritahu saja saya akan pastikan mereka juga mempunyai hubungan yang saling menghormati. Tak ada anak perempuan yang sendirian di kerajaanku. Setiap wanita yang tertindas adalah ibuku. Dan setiap anak perempuan adalah anak perempuanku. Maka seorang raja yang adil memberikan haknya kepada ibu yang tertindas. Dan memberikan binatang hukuman terburuk atas dosanya. Jika Anda dizalimi, jadi jangan takut pada kesunyian, aib, atau kekhawatiran terhadap masyarakat. Bicaralah menentang ketidakadilan, bela kebenaran. Karena jika kamu diam saja, dunia ini akan menjadi segalanya bagimu. Orang yang membantu orang yang tertindas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantunya. Hadits Muslim sebaik-baiknya kalian adalah dia. Apapun yang terbaik untuk keluarga Anda. Dan akulah yang terbaik di antara kalian bagi keluargaku.
Hadits Tirmidzi. Ya Allah, jadikanlah kisahku ini sebagai kisah yang baik, dan melalui itu, berikanlah bimbingan kepada setiap pendengar. Jika Anda menyukai cerita kami, silakan like, bagikan dengan teman-teman Anda, dan jangan lupa berlangganan, agar Anda terus mendapatkan lebih banyak cerita menarik seperti ini.